Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setibanya di Pondok Darwis, dengan penuh amarah, Osman berkata, "Boran, kirim Alpen ke Yani Sahir. Mereka yang tidak ada di sana untuk keamanan akan ikut dengan kita. Kita akan pergi ke Sogut sedemikian rupa sehingga kita tidak akan membiarkan mereka memiliki Malhun. Kita akan mendapatkannya entah bagaimana." Lalu Boran bertanya, "Beim, bukankah kita seharusnya menunggu persidangan?" Mendengar ini Osman berbalik tanya, "Apakah kita akan menunggu pengadilan yang dibuat Ismihan dengan fitnahnya? Katakan padaku, Boran." "Tidak, rasa keadilan Ismihan telah diarahkan untuk keuntungannya sendiri. Kita akan mendapatkan keadilan kita melalui pedang kita." Kemudian Aikut berkata, "Beim, dia memiliki orang-orang di sisinya juga. Jika kita pergi ke sana," seketika Osman mengatakan, "Dengan membuat orang-orangku melawanku, dia ingin menodai reputasiku. Jika kita tetap diam seperti ini, maka kita akan menerima fitnah. Pengadilan palsu miliknya itu adalah miliknya, dan Medan milik kita. Tanah ini adalah milik kita. Ismihan akan berakhir, tapi orang-orang akan tahu yang sebenarnya. Kumal Abdal, bersama Ahis, kau akan berkeliling bazar dan semuanya. Orang-orang akan mempelajari tentang semua niat buruk yang telah dilakukan Ismihan hingga saat ini satu persatu." Kemudian Kumal Abdal pun pergi untuk menjalankan tugas. Lalu Gubrus berkata, "Beim, apakah kita merencanakan langkah melawan persidangan?" Dan Osman menjawab, "Kita selalu siap bergerak. Sekarang orang-orang akan mendekati kebenaran dengan Kumal Abdal. Ketika persidangan tiba, mereka akan melihat kebenaran." Sementara itu, di ruangan lain, Ismihan berkata, "Osman, aturan yang telah kau coba capai sampai saat ini akan turun dengan luka belati sekecil itu, segera. Karabul, apa kata orang yang kamu perintahkan untuk mengikuti Bayindir?" Dan Karabul menjawab, "Mereka akan memberitahu kita jika sesuatu yang penting terjadi, Frede Sultan. Mereka mengawasinya." Dia meninggalkan markas Naiman dan pergi ke tokonya. Mendengar ini Ismihan berkata, "Dia tidak bisa menemukan mata-mata yang dia bicarakan di markas Naiman. Dia akan menggunakan emasnya. Bawa dia padaku setelah persidangan." Lalu Karabul mengatakan, "Frede Sultan, berbicara tentang persidangan, semua upayamu tidak hanya bisa membawa kematian Malhun Hatun. Setidaknya itulah yang aku pikirkan." Dan Ismihan menjawab, "Karabul, kamu tahu bahwa mereka hanya bertindak atas perintah Osman Bey. Malhun hanya mengikuti perintahnya. Setelah kesalahan Malhun terbukti, Osman juga akan diadili. Jadi, persidangan tidak diadakan untuk Malhun, itu diadakan untuk Osman." Namun Caleli bertanya, "Frede Sultan, bagaimana jika Bengki Hatun berbicara?" Dan Ismihan menjawab, "Putrinya, sukunya, hidupnya, terlalu banyak yang dia pertaruhkan, Caleli. Kemarahanku akan selalu menimpanya. Bengki tidak akan pernah bisa melewatiku." Sahabat kita beralih sejenak ke Valen yang saat itu mengunjungi Naiman di markasnya. Dengan penuh kesombongannya, dia berkata, "Jadi, kau berencana untuk menjadi kaisar Mongolia dari tenda kecilmu ini, Naiman? Dan kau ingin aku berada di sisimu?" Dan Naiman mengatakan, "Pertama, kau membunuh utusanku, dan sekarang kau di sini." Lalu Valen berkata, "Kau akan mengorbankan semua tentaramu untuk menjadi sekutuku, Naiman." Mendengar ini Naiman mengatakan, "Apa yang Osman katakan padamu benar. Jika kau adalah sekutuku, kau akan menjadi musuh Ghazanhan. Tapi aku sudah membuat penawaranku padamu. Apa yang akan kau dapatkan sebagai imbalan akan sangat bagus." Lalu Valen bertanya, "Apa yang kau miliki dan aku tidak?" Dan Naiman menjawab, "Beberapa hal yang telah hilang. Bizantium kehilangan banyak hal. Bukankah lebih baik membalas dendam dan mengambil kembali apa yang telah hilang darimu? Aku akan membunuh Ghazanhan. Konya dan semua perbatasan akan menjadi milikku. Konya telah berbuat buruk di tangan kaum muslimin.
Perbatasan telah menderita di bawah kendali Osman. Aku akan membiarkanmu memiliki semuanya. Kau akan naik sebagai orang yang menghidupkan kembali Bizantium dalam sejarah." Mendengar ini, Valen berkata, "Aku telah menyaksikan basismu untuk beberapa waktu saat ini. Tentaramu tidak suka berada di sini. Tentaramu menghadapi kemiskinan. Apakah kau memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang baru saja kau katakan?" Dan Naiman menjawab, "Hari ini kau akan memberikan kekuatan itu dalam bentuk makanan, kuda, senjata, dan pengrajin. Tetapi kau akan dihadiahi lebih banyak." Jenghis menghadiahi pengembala yang memberinya seekor kuda dengan 1000 kuda sebagai imbalannya. "Tidak ada orang yang dapat memberimu apa yang aku tawarkan. Jika konya dan tanah perbatasan tidak cukup, Tekfur Valen, jika kau menginginkan lebih, ketika semuanya selesai, aku akan memberimu pasukan. Jadi kau bisa pergi ke Konstantinopel. Kau akan menjadi sahabat Naiman Khan, Kaisar Valen. Mereka yang dibasuh dengan darah harus duduk di singgasana, Tekfur." Mendengar ini, Valen berkata, "Aku pikir kau hanya seorang prajurit, Naiman, tapi kau juga pedagang mimpi yang terampil. Aku senang menjadi orang yang membawa keseimbangan ke tanah ini, tetapi aku akan memikirkan tawaranmu." Lalu Naiman mengatakan, "Ya, pikirkan tentang itu, Tekfur Valen. Berikan aku jawabanmu, segera. Aku tidak akan berbagi kemenanganku dalam pertempuran yang aku menangkan sendirian." Dan Valen menjawab, "Tidak ada kemenangan di negeri ini tanpa diriku, Naiman. Kita akan segera bertemu." Kemudian dia pun pergi meninggalkan markas. Sementara itu, di suku Kargin, setelah pemakaman Esma selesai, Bala berkata, "Apakah kau sudah membuat keputusan, Bengki Hatun? Kami menunggumu untuk pergi ke pengadilan." Namun Bengki mengatakan, "Jika aku datang ke persidangan itu, Mahlun akan dihukum mati. Aku tidak baik untuk kalian." Dan saat Bengki hendak masuk ke tendanya, seketika Aktemur mengatakan, "Bibi Mahlun bukanlah seseorang yang akan menggunakan Esma untuk membunuh Ismihan. Jika kau tidak berbicara, mereka akan membunuh Bibi Mahlun." Alcicek juga mengatakan, "Kau akan berbicara atau lupakan kami." Namun Bengki menjawab, "Aku tidak bisa berbicara, nak. Untuk keselamatanmu, aku tidak bisa bicara." Kemudian dia pun pergi memasuki tendanya. Sementara itu, di ruang penjara, dengan berserah diri, Mahlun berdoa, "Ya Allah, aku berada di hadapanmu. Aku tahu bahwa kau tidak akan meninggalkan hambamu sendirian. Atas nama Ibu Aisyah, kabulkan doaku. Ya Allah, selamatkan aku dari fitnah ini. Tebus Ismihan yang membunuh seorang gadis lugu tanpa berkedip. Dan jika dia tidak bisa ditebus, izinkan kami membalas dendam atas orang-orang yang tertindas oleh orang-orang seperti Ismihan. Ya Allah, anak-anakku, mereka pasti ketakutan sekarang. Berikan kedamaian di hati mereka. Lindungi mereka, ya Allah." Tiba-tiba Mahlun merasakan sesuatu di dalam perutnya. Sahabat kita beralih sejenak ke Osman. Saat mereka hendak pergi, seketika kedua putranya datang dengan memberikan sepucuk surat dari Bala. Aladin berkata, "Ibu bilang bahwa Bengki Hatun tidak akan bicara, tapi dia tidak akan menyerah. Dia bilang bahwa dia akan membawanya ke pengadilan apapun yang terjadi." Lalu Orhan bertanya, "Bim, apakah kita akan menunggu Bengki Hatun melakukan hal yang benar agar ibuku bebas?" Dan Osman menjawab, "Kita tidak akan menunggu siapapun, nak. Jangan khawatir. Jika Bengki Hatun mengatakan yang sebenarnya, itu untuk kebaikannya sendiri. Jika tidak, dia akan merasakan kemurkaanku bersama dengan Ismihan. Alpen, jika Bengki Hatun tidak mengatakan yang sebenarnya, maka pedang kita akan mengatakannya. Ismihan, wajah aslimu akan diperlihatkan di persidangan. Tali yang kau coba pasang di leher kami akan dipasang di lehermu." Kemudian mereka pun pergi menuju ke persidangan. Di samping itu, Caleli menghampiri Ismihan seraya berkata, "Sultanku, Kumran Abdal dan para ahis berbicara kepada orang-orang untuk menentang kita." Mendengar ini, Ismihan mengatakan,
Tidak masalah. Ketika Bengke Hatun memberikan kesaksiannya, orang-orang akan tahu siapa sebenarnya Osman dan Hatunnya. Tapi, kita harus mengambil tindakan pencegahan. Karabul, tingkatkan penjaga dan pemanah. Tempatkan tentara di pintu masuk Sogut, sekitar Sogut, dan terutama di pintu masuk penginapan. Jika Osman berani mencoba melakukan sesuatu, dia akan bertemu dengan Cakar Singa. Caleli, kirim petugas kota. Para hakim harus datang. Persidangan Malhun akan diadakan di pengadilan. Osman akan melihat orang-orang yang biasanya berada di sisinya akan melawannya. Provokasi rakyat. Mereka yang ingin merusak Konya akan terhapus dari muka bumi. Osman, tidak akan ada siapapun di bumi yang mengingatmu dengan baik. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.